Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi dalam mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Ibu Rica Kuarasari, SPMM. Presentasi yang akan kami lakukan berjudul Elemen-elemen Kepemimpinan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Meita Fitriani. Nama saya Nikoli Julia. Saya Ines Fadila. Saya Fitra Nuraulia. Saya Ratna Mirawati. Saya Alisa Ramadhania. Saya Rosa Safitri. Iya, Mas. Pertama, ada pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan sebuah organisasi. Efektivitas kepemimpinan dalam menjalankan kegiatan organisasi sangat tergantung kepada adanya hubungan antara pemimpin dan bawahannya. Hubungan kerjasama antara pemimpin dan bawahan dapat dilakukan secara luas sehingga bawahan termotivasi untuk dapat bekerja dengan baik dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada sistem thinking bagi pemimpin. Sistem thinking merupakan sebuah teori yang sudah berkembang sejak lama dalam dunia sains. Sistem berpikir memiliki silsilah intelektual yang panjang dan rumit, dan memiliki berbagai variasi pendekatan yang berbeda dari berbagai disiplin ilmu dan transdisiplin. Bentuk Myers tahun 2006. Dalam pengertian yang paling sederhana, sistem thinking memberi gambaran yang lebih akurat dari realitas, sehingga dapat bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini mendorong kita untuk berpikir tentang masalah dan solusi dengan berpikir jauh ke depan. Sistem thinking dibangun di atas dasar kompleksitas, dinamis, dan holistik. Selanjutnya, sistem thinking dianggap menjadi salah satu kompetensi yang penting dimiliki pemimpin, sebab memungkinkan pemimpin menangani dan memeriksa kompleksitas bagi eksternal atau internal perusahaan tersebut dengan lebih efektif, melihat masalah serta mengenali di mana perubahan dibutuhkan yang berarti. Seorang pemimpin dapat menggunakan sistem thinking untuk menganalisa serta menyelidiki perubahan-perubahan tersebut. Dalam sistem thinking, kompleksitas dan dinamika merupakan syarat utama untuk mengetahui sebuah sistem bekerja. Sistem dalam alam semesta menurut Klein 1999 tidak memerlukan campur tangan manusia karena dapat secara sistematik dengan sendirinya. Akan tetapi dalam organisasi, sistem dapat dipelajari dan dikendalikan perubahan dari waktu ke waktu. The Model 7S dikembangkan pertama kali oleh Tom Peters dan Robert Waterman pada awal tahun 1980. Merupakan konsultan yang bekerja di McKinsey dan firma konsultan perusahaan. Lingkup dasar dari model ini adalah bahwa terdapat 7 aspek internal dari organisasi yang butuh diselaraskan jika organisasi ingin sukses. Setiap elemen dari The McKinsey 7S model akan dijelaskan pada slide berikutnya. Setiap elemen dari The McKinsey 7S model akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, strategi. Strategi adalah sebuah rencana atau rumusan perusahaan yang digunakan untuk membangun serta mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, struktur. Dalam struktur akan diatur tentang bagaimana sistem yang digunakan oleh perusahaan, bagaimana alur komunikasi, wewenang, dan tanggung jawab, serta jalur pendelegasian tugas pada unit kerja. Yang ketiga, sistem. Sistem yang dimaksud adalah sebuah proses dan prosedur yang dilakukan oleh perusahaan. Sistem merupakan efektivitas sehari-hari dan prosedur yang
berhubungan dengan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, skills keterampilan. Skills didefinisikan sebagai apa yang dapat dilakukan perusahaan dengan sangat baik. Dengan adanya keterampilan pada karyawan, perusahaan berharap bisa mencapai sasaran yang telah ditetapkannya. Selanjutnya, staf atau karyawan. Staf atau karyawan dalam bahasa HR disebut dengan sumber daya manusia, yang mana merupakan aset dalam perusahaan. Selanjutnya ada style atau gaya kepemimpinan. Bagaimana jajaran top manajemen memperlakukan karyawannya bisa memberikan pengaruh yang cukup banyak pada kemajuan perusahaan. Terakhir ada shared values, nilai-nilai perusahaan. Nilai yang sebenarnya menjadi inti dari kerangka kerja 7S McKinsey. Mengapa begitu? Karena nilai-nilai inti yang berlaku pada sebuah perusahaan akan membentuk budaya kerja pada perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, model McKinsey 7S ini dapat diterapkan pada berbagai situasi dan merupakan sebuah alat yang sangat baik dalam merancang bentuk suatu organisasi, meningkatkan kinerja organisasi, menguji faktor-faktor perubahan organisasi, menyelaraskan departemen dan proses selama akuisisi dan merger, terakhir menentukan strategi yang terbaik untuk organisasi. Selanjutnya ada cara menetapkan model 7S McKinsey yang efektif bagi perusahaan. Pertama, identifikasi area yang tidak selaras secara efektif. Kedua, tentukan desain organisasi yang optimal. Ketiga, tentukan di mana dan perubahan apa yang harus dilakukan. Keempat, buat perubahan yang diperlukan. Terakhir, tinjau terus 7S. Selanjutnya, nilai-nilai kepemimpinan. Yang pertama, integritas. Senantiasa menerapkan standar etika dan moral tertinggi dengan selalu mengedepankan asas kejujuran dan keadilan dalam setiap kegiatan. Yang kedua, pengembangan berkelanjutan. Dengan bertekad untuk senantiasa mengembangkan perusahaan, kami berikut sumber daya manusianya. Yang ketiga, keunggulan. Dengan terus berupaya mencapai standar kinerja tertinggi. Yang keempat, proaktif. Terus mencari dan mengadopsi teknik dan pendekatan baru untuk meningkatkan mutu bisnis kami. Yang kelima, ada tanggung jawab. Bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan atas segala keputusan dan tindakan yang kami ambil. Yang keenam, ada kerjasama kelompok dengan mendorong dan mendukung keanekaragaman tenaga kerja berdasarkan asas saling percaya dan menghormati serta bersama-sama mencapai semua sasaran yang telah ditetapkan dengan berkomunikasi secara baik. Sifat-sifat dasar kepemimpinan, kompeten, yaitu menunjukkan kompetensi kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat, berwawasan ke depan, dapat menetapkan tujuan secara menyeluruh, memiliki visi yang dapat dikomunikasikan dengan baik, mempunyai gambaran untuk meraih keberhasilan dan menetapkan prioritas. Menginspirasi, yaitu memperlihatkan kepercayaan diri dalam semua interaksi, memegang kendali, senantiasa berkomunikasi, memberi inspirasi dan memberdayakan para karyawan untuk terus berprestasi. Mengaktualisasi diri, yaitu terus mengembangkan potensi diri dan mencari tantangan yang baru. Rendah hati dan jujur, selalu bersikap tulus, rendah hati, dapat diandalkan dan jujur dalam menjaga kepercayaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.